Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilka Ramadhani. Di sini saya berasal dari kelas Sosiologi 5. Di sini saya akan membahas 10 jurnal tentang perubahan sosial. Jurnal yang pertama membahas tentang modernisasi dan perubahan sosial. Jurnal ini membahas bagaimana modernisasi menjadi bagian dari perubahan sosial yang direncanakan dan menyeluruh di berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Modernisasi mendorong masyarakat bergerak dari cara hidup tradisional menuju pola yang lebih modern dan kompleks, tetapi juga sering menimbulkan disorganisasi sosial karena perubahan yang cepat. Pokok utama, modernisasi menciptakan perubahan nilai, norma, dan struktur sosial. Ada 3 bentuk perubahan sosial, dari dalam, pengaruh luar tanpa sengaja, dan pengaruh luar secara langsung. Perubahan dipengaruhi oleh pendidikan, kontak budaya, dan sikap terbuka masyarakat, tetapi bisa terhambat oleh tradisi, ideologi, atau prasangka. Peran agent of change sangat penting untuk membawa perubahan yang sangat terencana. Jurnal yang kedua membahas tentang analisis kebijakan redistribusi pendapatan dan perubahan sosial ekonomi, studi kasus kesejahteraan di Indonesia. Jurnal ini membahas kebijakan redistribusi pendapatan di Indonesia sebagai upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi pajak progresif, program bantuan sosial seperti PKH, serta dukungan untuk UMKM. Penelitian menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara kebijakan fiskal, program sosial, dan reformasi struktural. Tantangan utama dalam implementasi adalah sistem pajak yang tidak efisien dan korupsi. Kesimpulannya, keberhasilan redistribusi pendapatan sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Jurnal yang ketiga membahas tentang menegaskan kembali perilaku gotong royong sebagai katarsis, jati diri bangsa. Jurnal ini membahas pentingnya mengembalikan perilaku gotong royong sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang mulai luntur akibat modernisasi dan individualisme. Gotong royong dianggap sebagai budaya kolektif yang mampu memperkuat solidaritas sosial. Penulis menekankan bahwa semua pihak individu, keluarga, pemuda, dan pemerintah perlu berperan aktif dalam menegakkan kembali nilai gotong royong untuk memulihkan identitas bangsa. Jurnal yang keempat membahas tentang modal sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dengan adanya modal sosial, masyarakat menjadi lebih partisipatif, memiliki ikatan sosial yang kuat, dan mampu mengelola potensi secara mandiri. Modal sosial memperkuat kolaborasi, mempercepat pembangunan, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar. Pemberdayaan yang berbasis modal sosial cenderung lebih berkelanjutan karena bertumpu pada kekuatan internal masyarakat itu sendiri. Jurnal yang kelima membahas tentang pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Jurnal ini membahas bagaimana media sosial telah mengubah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Media sosial sebagai platform online untuk berinteraksi dan berbagi informasi, memberikan dampak positif seperti mempermudah komunikasi, memperluas pergaulan, dan efisiensi penyebaran informasi, namun juga membawa dampak negatif seperti penurunan interaksi tatap muka, kecanduan internet, penyebaran konflik, dan penyimpangan norma sosial. Perubahan sosial yang ditimbulkan bersifat kompleks, meliputi nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Selain manfaat ekonomi dan sosial, media sosial juga berpotensi menimbulkan perpecahan bila disalahgunakan. Jurnal ke-6 membahas tentang transformasi nilai-nilai budaya dan identitas sosial di era globalisasi. Jurnal ini membahas transformasi nilai budaya dan identitas sosial di era globalisasi dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens.
Penelitian dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber akademik dari tahun 2010 sampai 2024. 3 temuan utama. 1. Masyarakat beradaptasi secara aktif dengan nilai global dan lokal membentuk budaya hibrida. 2. Identitas sosial menjadi lebih fluid dan multi-layer, terutama pada generasi muda di era digital. 3. Muncul kesenjangan digital dan konflik nilai antar generasi yang perlu diatasi dengan kebijakan budaya yang seimbang dan dialog antar generasi. Jurnal yang ketujuh membahas tentang keterkaitan pendidikan, perubahan sosial budaya, modernisasi, dan pembangunan. Pendidikan dan perubahan sosial budaya memiliki hubungan keterkaitan secara timbal balik, di mana pendidikan menjadi objek dari perubahan sosial budaya. Sedangkan perubahan sosial budaya tidak akan terjadi tanpa adanya bantuan dari institusi pendidikan. Namun, pendidikan tidak boleh larut dari proses perubahan sosial budaya, terutama dalam mengantisipasi budaya asing dan memfilter budaya-budaya tersebut agar budaya asli atau budaya lokal Indonesia sebagai warisan budaya bangsa Indonesia tidak hilang atau luntur karena masuknya budaya asing. Pendidikan harus tetap menjalankan fungsinya. Jurnal ke-8 membahas tentang perubahan sosial budaya dalam modernisasi di teknologi dipandang dari proses belajar. Lembaga pendidikan mengalami perubahan sosial budaya karena modernisasi dan teknologi. Integrasi teknologi meningkatkan akses pendidikan dan soft skill, tetapi juga menuntut literasi digital. Sekolah perlu bijak dalam memanfaatkan teknologi agar berdampak positif dan berkelanjutan. Rekomendasi singkat, perlu penelitian lanjut tentang 1. Efektivitas integrasi teknologi dalam pembelajaran. 2. Pengaruh teknologi pada hubungan sosial di sekolah. 3. Peran literasi digital dalam pembentukan nilai siswa. Tujuannya adalah agar lembaga pendidikan siap menghadapi perubahan sosial budaya secara inklusif dan adaptif. Jurnal ke-9 membahas tentang peran media sosial di era globalisasi pada remaja di Surakarta, suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial. Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekarang ini. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga menciptakan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini dan membuat kita ikut adil dalam menikmati kecanggihan teknologi tidak terkecuali para remaja di Surakarta. Perubahan yang terjadi jangan sampai karena terlalu mengikuti budaya barat yang dianggap lebih baik atau keren membuat kita lupa diri akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tentunya juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai karena mudahnya kita berinteraksi melalui media sosial, sifat sosial kita kurang. Jangan sampai kita mengurung diri dan hanya berselancar di dunia maya saja, sehingga kita tidak bersosialisasi dengan dunia nyata. Selain itu, penggunaan yang bijak juga dapat membuat kita terhindar menjadi korban dari kejahatan di media sosial dan jangan sampai membuat kita kecanduan sehingga konsumtif terhadap media sosial. Jurnal yang ke-10 membahas tentang pengaruh masuknya budaya asing terhadap nasionalisme bangsa Indonesia di era globalisasi. Dengan memasuki era globalisasi yang terus berkembang pesat, bangsa Indonesia mulai mengalami pelunturan. Semangat nasionalisme masuknya budaya asing dengan mudah melalui media teknologi dan informasi yang semakin canggih. Ini menjadikan bangsa Indonesia menyerap budaya tersebut tanpa memfiltrasi. Bangsa Indonesia cenderung mencintai budaya asing, hingga muncullah pemudaran jiwa nasionalismenya. Menerima budaya asing itu diperbolehkan, tetapi jadikan hal yang baik secara acuan yang dijadikan inovasi untuk kemajuan bangsa Indonesia dan tinggalkan hal yang memungkinkan berdampak pada menghilangnya kebudayaan Indonesia yang sudah lama ada dan menjadi warna bangsa Indonesia. Sekian video dari saya tentang 10 jurnal perubahan sosial. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.